Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernanda Dewi Saputri. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan dari buku yang berjudul Doing Pragmatic Second Edition yang ditulis oleh Peter Grandi, Department of Linguistics and English Language, University of Durham. Dan keseluruhan halaman berjumlah 287 halaman. Buku yang ditulis oleh Peter ini membahas tentang pragmatik. For the first material is using and understanding language, yaitu menggunakan dan memahami bahasa. Introduction, pada beberapa poin dalam bab ini akan memberikan tentang perhatian esensial pragmatik yang akan membantu kita mendefinisikan apa itu pragmatik. Mari kita mulai mendengar sebagian percakapan yang ada. Mari kita lihat beberapa efek pragmatik dari ucapan ngomong-ngomong, siapa nama Anda? Ngomong-ngomong berfungsi sebagai peringatan kepada seseorang bahwa apa yang dia katakan tidak perlu relevan dengan apa yang terjadi sebelumnya, seperti yang diharapkan. Lalu, lawannya membalas, "What's your name?" Itu adalah konvensional, tetapi tidak langsung untuk mengatakan nama. Yang mana kita akan menyangka akan terjadi percakapan di antara orang yang statusnya kurang lebih sama. Lalu, di contoh yang kedua, siapa nama Anda? Perhatikan betapa tidak pantasnya hal itu terjadi dalam percakapan. Menyebutkan nama dengan cara yang sama yang dia tanyakan tentang penggunaan bahasa. Pragmatik menjelaskan tentang bagaimana kita menghasilkan dan memahami kata-kata setiap hari, tetapi penggunaan bahasa yang tidak aneh. Poin ini dibuat dengan sangat baik oleh ilmuwan Atkinson, Kilby, dan Roca yang mendefinisikan pragmatik sebagai hubungan dengan perbedaan antara apa arti kata-kata pembicara dan apa yang mungkin dimaksudkan pembicara dengan kata-katanya. Di sisa bab lainnya akan membahas beberapa ciri penggunaan bahasa sehari-hari yang sangat penting dalam pragmatik. Salah satu ciri penggunaan bahasa yang menarik bagi kaum peneliti pragmatik adalah kesesuaiannya dengan mereka yang menggunakannya dan apa yang akan mereka tuju. Intinya adalah bahwa dalam pemilihan kata pada saat berbicara, dalam status penutur ucapan ini benar-benar sesuai dengan situasi yang ada. Yang dimaksud di sini adalah bahwa suatu ucapan mungkin biasanya memiliki salah satu dari beberapa kemungkinan arti yang berbeda, dan kesimpulan dari gambar menentukan mana kemungkinan makna yang menurut orang yang dituju oleh pembicara yang dimaksudkan. Seperti contoh kata berikut ini, berhati-hatilah agar Anda tidak tersandung saat melangkah keluar. Karena pragmatik tertarik pada makna ucapan, mereka juga tertarik pada konteks di mana ucapan terjadi. Karena seperti yang kita lihat, konteks ini membantu kita untuk menentukan arti dari apa yang dikatakan kepada kita. Masuk ke bab yang selanjutnya, kita akan memasuki deiksis hubungan acuan dengan titik asal ucapan, atau deiksis the relation of reference to the point of origin of the utterance. Di bab ini, kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, hubungan deiksis yang mendiskusikan properti dan cara kita memahami referensi deiktik. Deiksis di dunia nyata menjelaskan sejumlah kegunaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, indeksikalitas yang mendiskusikan tentang indeksikal yang lebih luas daripada bahasa. Yang pertama yaitu referensi deiktik. Dalam bab ini kita akan mengeksplorasi cara di mana sejumlah kecil kata seperti datang dan pergi, dan saya, di sini, dan sekarang membutuhkan penerima untuk dapat memilih seseorang, tempat atau waktu yang relevan dalam memahami bagaimana rujukan sebuah kata. Karena di sini dan sekarang memiliki identifikasi rujukan tertentu. Terkadang penggunaan Anda mungkin dianggap untuk memilih penerima dan mengidentifikasikannya sebagai rujukan. Dalam hal ini, penggunaan Anda jelas-jelas bersifat deiktik. Yang selanjutnya adalah deiksis orang. Dalam banyak bahasa, bentuk jamak orang kedua atau bentuk jamak orang ketiga memiliki fungsi kehormatan. Sehingga dalam bahasa Jerman, cara formal untuk berterima kasih dan pada saat yang sama menunjukkan rasa hormat kepada orang yang berbicara. Fenomena terkait terjadi dalam kasus ujaran termasuk item deiktik hari ini. Contoh, hari ini selalu menjadi hari yang buruk karena saya bangun dari tempat tidur pada hari Senin pagi. Kata hari ini mengacu pada hari Senin.
Ini akan memastikan hari ini pada kenyataannya hampir setiap kalimat mengacu pada waktu acara. Seringkali, waktu kejadian ini hanya dapat ditentukan dalam hubungannya dengan waktu pengucapan. Deiksis di dunia nyata. Karena kita menggunakan deitics untuk menyandingkan hubungan antara orang, waktu, tempat, dan diri kita sendiri sebagai pembicara. Demikian pula ketika Anda mengatakan ini, masalah Anda pasti bermaksud bahwa itu lebih menjadi masalah bagi Anda daripada ketika Anda hanya mengatakan itu. Contohnya, harap jangan memasuki ruang makan kecuali Anda akan makan di sana. Situasi ini mungkin diperumit oleh anggota yang sebagian besar terdiri dari ekspatriat berpengaruh dan sebagian besar staf lokal. Misalkan ini ada di ruangan kerja di sebuah perusahaan, mungkin telah dicoba disediakan papan pengumuman, tetapi anggota yang tidak makan tetap bersikeras menggunakan ruang makan, dan tanda di pintu ruang makan menjadi sangat penting untuk dilihat sebenarnya. Tetapi harapan jangan memasuki ruangan makan kecuali jika Anda akan makan di sini. Anggota staf telah mencoba untuk menetapkan aturan umum daripada larangan tertentu. Namun pemberitahuan itu terasa sedikit aneh bagi sebagian orang untuk di lokasi pintu ruang makannya. Dari kata-kata tersebut mungkin telah tersandung pada praktik budaya yang mencerminkan konteks sosial lokal yang tidak dikenal, yang secara tidak langsung menyandingkan perbedaan status staf lokal dan anggota klub ekspatriat. Jadi ada pembedaan status di sini di papan larangannya. Jadi dalam bab ini kita telah melihat bagaimana item leksikal tunggal seperti di sini, sekarang, hari ini adalah bagian dari sistem yang sangat gramatikal dan mengasumsikan pengetahuan penerimaan tentang identitas lokal spasial dan lokal temporal dari pembicara untuk mengidentifikasi rujukan. Sehubungan dengan titik asal ini, yang terpenting, referensi yang diberlakukan adalah referensi yang hanya dapat dipahami oleh penerima yang mampu mengkonstruksi sudut pandang pembicara. Ketika rekonstruksi ini terjadi, objektivitas yang dicapai adalah semacam landasan bersama bahwa pembicara dan penerima menafsirkan semacam ini. Jadi, antara pembicara dan penerima mempunyai kesesuaian penafsiran. Jadi penafsiran yang berkesinambungan seperti ini diperlukan karena makna dasar literal secara radikal kurang ditentukan. Pada bab selanjutnya kita memasuki bahasa sebagai tindakan or speech acts language as action. Bahasa itu seperti representasi niat, mengetahui arti literal dari kalimat tidak cukup untuk menentukan apa yang dianggap telah melakukan. Tindak tutur apa yang dilakukan, kapan digunakan. Meskipun ucapan berikut semuanya menggunakan proposisi dan busur yang sama atau tujuan yang sama, oleh karena itu benar ada kondisi yang sama. Masing-masing ucapan tersebut digunakan untuk melakukan berbagai tindakan yang berbeda. Contohnya seperti kata, apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Sebenarnya orang yang mengatakan ini ingin mengatakan, bolehkah saya berbicara bahasa Inggris? Tapi dianggap sebagai menanyakan apakah penerima benar-benar berbahasa Inggris. Jadi antara dua kemungkinan, dia menanyakan apakah saya boleh, arti yang tersirat adalah apakah saya boleh berbicara bahasa Inggris, dan opsi kedua adalah si penerima menanyakan kepada yang berbicara, apakah Anda benar-benar berbicara bahasa Inggris. Dengan kata lain, itu memiliki kekuatan yang sama dalam konteks tertentu yang dijelaskan, seperti mengatakan apakah Anda berbicara bahasa Inggris. Contoh selanjutnya adalah sebuah pidato kisah para rasul. Dipahami dalam kaitannya dengan kemudahan untuk mengambil halnya pada status praverbal atau tidak langsung yang secara sintaksis dari tindak tutur menjadi perbedaan berarti bab yang seharusnya sedang berlangsung. Kita akan melihat bahwa ekspektasi penerima merupakan faktor penting dalam menentukan salah satu dari dua ucapan alternatif seperti yang dipilih oleh pembicara. Tindak tutur dapat dilihat sebagai fenomena pragmatik dalam arti bahwa mereka menantang gagasan bahwa ada korespondensi kesatuan antara bentuk dan fungsinya.
Faktanya, fungsi kalimat tanya ketika digunakan sebagai ucapan sangat bergantung pada fenomena yang terjadi pada dasar pragmatik. Bagaimana konteks membantu penerima dalam menentukan apa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan. Yang keempat yaitu arti tersirat, teori implikasi percakapan Grice, or implicit meaning, Grice theory of conversational implicature. Faktanya, setiap kali sebuah pepatah dilanggar, pasti ada implikatur untuk menyelamatkan ucapan agar tidak hanya tampak sebagai kontribusi yang salah untuk percakapan. Ini implikatur apa yang tersirat, tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit. Ucapan seperti itu akan menjadi ajakan yang sangat jelas untuk mencari implikatur. Contoh, seperti merokok merusak kesehatan. Coba Anda perhatikan lagi, pembicara seringkali enggan membuat pernyataan yang seperti ini. Kita ambil contoh yang lain. Yang saya tahu adalah merokok merusak kesehatan Anda. Jadi, pembicara membuat pernyataan pada saat yang sama atau seperti menasehati, fungsinya seperti menasehati dengan mengamati prinsip-prinsip. Jadi, semua yang mereka katakan memiliki fungsi metalingual. Jadi, dua-duanya sebenarnya memiliki fungsi metalingual, yaitu yang berfungsi sebagai glosses atau komentar sejauh mana pembicara bersembunyi oleh maksim percakapan. Jadi seperti menasihati tapi tidak terlalu tampak seperti itu. Contohnya, ngomong-ngomong, siapa nama kamu? Di sini ngomong-ngomong, mau ngomong-ngomong itu tidak relevan pada tahap di mana hal itu terjadi dalam percakapan yang seharusnya diharapkan. Pembicara sering menggunakan lindung nilai yang sangat gramatikal dan intense verse untuk menginformasikan penerima sejauh mana mereka mematuhi maksim. Selanjutnya, mari kita memeriksa argumen Grice bahwa kontribusi untuk berbicara dipandu oleh 4 prinsip: kuantitas, kualitas, relasi, dan cara. Seperti yang akan kita lihat, Sperber dan Wilson tidak puas dengan sifat probabilistik implikatur Grice. Mereka menginginkan teori yang melampaui probabilistik dan memungkinkan penerima untuk memastikan bahwa mereka telah memulihkan yang paling relevan dari serangkaian kesimpulan yang berpotensi tak terbatas. Contoh pertama yaitu adalah ingat rambu lalu lintas. Kesimpulan dari kata-kata ini menghasilkan apa yang Sperber dan Wilson sebut sebagai penjelasan tingkat tinggi yang akan mengungkapkan sikap proporsional pembicara terhadap ucapannya. Contoh lainnya seperti, pernahkah Anda melihat buku saya? Anda perlu mempertimbangkan banyak konteks untuk menentukan apa yang dimaksud pembicara dengan ucapan mereka. Jika pembicaranya adalah teman sekamar Anda memiliki kebiasaan meminjam propertinya tanpa izin. Dia mungkin akan menuduh Anda mengambil bukunya dan ucapan tersebut dianggap sebagai tuntutan pengembaliannya. Kesimpulan ini saya ingin kembali atau jika ingin lulus ujian, sebaiknya Anda membaca buku saya. Seperti itu implikaturnya. Penerima pesan tidak dapat membuktikan relevansi atau ucapan yang mereka dengar tanpa mempertimbangkan konteksnya. Jadi pembicara harus membuat beberapa asumsi tentang kemampuan kognitif pendengar dan sumber daya konstekstual yang akan tercermin dalam cara dia berkomunikasi dan khususnya dalam apa yang dia pilih. Untuk membuat eksplisit atau apa yang dia pilih untuk meninggalkan implisitnya. Jadi, satu hubungan sintaksis dapat mewakili rentang yang sangat luas atau hubungan logis dan semantik. Hubungan semantik yang dikodekan dalam hook, status tindak tutur dari ucapan tersebut semuanya membutuhkan penjelasan. Ucapan yang dijelaskan ini dan entry ensiklopedia pendengar yang dipicu olehnya memungkinkan implikatur dipulihkan sebagai kesimpulan yang deduktif. Di sini adalah implikatur merupakan kesimpulan logis. Karena itu ada kesimpulan lain yang dicapai oleh tindak tutur tersebut. Ini adalah gagasan penting karena memungkinkan kita untuk melakukan diskriminasi secara berprinsip dengan memperhatikan tingkat usaha pemrosesan antara berbagai kesimpulan yang mana. Artinya, semakin keras kita mencoba memahami sesuatu, semakin kurang relevan. Prinsip kerja sama Grice tidak memiliki dimensi psikologis seperti ini. Ketersediaan implikatur sebagai sarana untuk menyampaikan makna juga berarti bahwa kita dapat membiarkan konteks melakukan lebih banyak
hal untuk mengartikan setiap ujaran yang kita katakan. Jadi akan ada saat-saat dimana kita mendukung pengkodean makna yang eksplisit, yang lain dimana kita akan menyampaikan makna secara implisit, dan yang lain dimana kita mengizinkan konteks untuk berbicara sendiri. Misalnya, seperti jika saya dan istri membawa mobil ke suatu tempat, kita biasanya tidak perlu membahas siapa yang akan mengemudi, siapa yang akan duduk di mana, tempat kerja mana yang akan kita tuju lebih dahulu, dan lain-lain. Kita biarkan konteks berbicara sendiri. Mungkin bahwa bukan hanya individu yang bervariasi dalam tingkatan yang mereka sukai pengkodean eksplisit, pengkodean implisit, atau membiarkan konteks melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi ada 3, eksplisit, implisit, dan konteks yang melakukan pekerjaannya sendiri. Mengeneralisasikan dalam conversational implicator yang dikembangkan oleh Gazdar dan Levinson menunjukkan keteraturan di seluruh penggunaan bahasa yang didasarkan pada heuristik seperti katakan sebanyak yang Anda butuhkan atau bisa dengan tepat. Katakan sedikit mungkin dan hindari ekspresi bertanda. Masuki bab selanjutnya yaitu presupposition atau perkiraan atau pengandaian. Contoh kalimatnya, saya senang bekerja dengan Ani ketika dia menetapkan tugas. Di sini, yang saya andaikan bahwa ada orang seperti Ani dan dia menetapkan tugas dan menegaskan bahwa pada saat itulah saya menikmati bekerja dengannya. Jadi ada seseorang sebagai partner Ani yang berbicara, saya senang bekerja dengan Ani ketika dia menetapkan tugas. Jadi kita mengandaikan seperti itu dari kalimat tersebut. Perhatikan juga kita dapat menyebut asumsi latar belakang semacam ini, pengandaian pragmatis, karena mereka jelas-jelas bersifat non-linguistik. Jadi dia sifatnya non-linguistik. Hubungan antara pengandaian dan subordinasi melampaui klausa temporal. Ini adalah poin yang diperdebatkan, apakah proposisi yang begitu subordinate sehingga telah menjadi aposisional masih ditegaskan, apakah itu bahan mentah atau sebenarnya telah menjadi pengandaian orang lain. Sebenarnya preposisi yang dihasilkan karena merupakan fenomena linguistik bersifat konvensional dan seperti implikator konvensional yang tidak dapat diterima. Memang kita melihat bahwa definisi standar dari pengandaian semantik adalah bahwa ia merupakan suatu entailment yang bertahan dari negasi dari kalimat yang memuatnya. Jadi preposition ini atau pengandaian ini dilihat dari pembicara atau dari sebuah kalimat. Jadi si penerima mengandai-ngandai atau berpikir apa yang dimaksud sebenarnya oleh si pembicara, atau ini kata-kata yang didengar ini bisa tidak sengaja ataupun disengaja. Memasuki materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu politeness atau kesopanan, bisa juga dikatakan kesantunan. Prinsip kesantunan telah dianggap memiliki kekuatan deskriptif yang luas sehubungan dengan penggunaan bahasa, menjadi penentu utama perilaku linguistik dan memiliki status universal. Fenomena kesantunan juga memperluas pengertian indeksikalisasi atau indeksikalitas karena menunjukkan bahwa setiap ujaran dirancang secara unik untuk pembacanya. Dilihat sebagai pelaksana pilihan bahasa untuk menciptakan konteks yang dimaksud agar sesuai dengan gagasan penerima tentang bagaimana dia harus disapa. Fenomena kesopanan adalah contoh paradigma penggunaan pragmatik. Di antara aspek-aspek konteks yang secara khusus merupakan pilihan bahasa dalam dominan kesopanan, dalam hubungan jarak kekuasaan dari para pelaku kekerasan dan sejauh mana pembicara memaksa atau membutuhkan sesuatu dari orang yang dituju. Dalam bersikap sopan atau polite, pembicara mencoba untuk membuat konteks yang tersirat yang cocok dengan yang akan diasumsikannya oleh si penerima. Fenomena kesantunan merupakan salah satu perwujudan dari konsep etiket yang lebih luas atau perilaku yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa ada konvensi etiket linguistik seperti halnya dalam etiket non-linguistik, dan fenomena kesopanan linguistik dapat diprediksi dalam kaitannya dengan konteks di mana ia terjadi. Tetap kita mendengarkan tindak tutur secara di berbagai prinsip dengan
melihat lagi konteks di mana terjadi dan kapan itu terjadi. Fenomena kesopanan menuju ke arah yang berlawanan, contohnya seperti beri saya selembar kertas. Ucapan seperti ini sering menunjukkan pertukaran antara ekonomi dan preferensi pembicara untuk strategi bahasa yang lebih rumit daripada yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan proporsi yang relevan. Jadi dari kata beri saya selembar kertas, efek kesopanannya pada pihak penerima, kesopanan mempengaruhi kita masing-masing secara berbeda. Karena ucapan sopan menyandikan hubungan antar pembicara dan diri kita sendiri sebagai penerima. Jadi kita mengharapkan satu orang, mungkin seorang yang kebetulan duduk di sebelah kita, sebuah perkuliahan misalkan yang tidak sebuah teman kuliah yang tidak kita kenal untuk mengatakan, bisakah saya meminjam sedikit kertas, seharusnya itu lebih baik. Jika kita tidak memisahkan hubungan antara diri kita sendiri dan orang yang memanggil kita seperti yang dilakukan contoh di atas, kita akan kecewa dengan strategi yang mereka gunakan. Misalkan maksudnya seperti ini. Kalau misalkan dibalik kita sebagai penerima dan mereka yang berbicara hanya sebenarnya ingin meminjam selembar kertas, tapi hanya berkata beri saya selembar kertas, sedangkan antara kita sebagai penerima dan dia sebagai pembicara tidak saling mengenal satu sama lain. Otomatis jika kita berada di dalam strategi ini, kita akan merasa kecewa dengan tindak tutur yang ia ucapkan kepada kita atau tindak kesopanan si pembicara terhadap kita yang menerima. Jadi strategi ini menyeratkan sifat hubungan kita saat memisahkannya. Lalu ada pula model strategi kesopanan according to Brown and Levinson. Mereka mengklaim bahwa strategi kesopanan adalah strategi linguistik yang dapat diperbandingkan tersedia dalam setiap bahasa, tetapi ada perbedaan budaya lokal dalam apa yang memicu penggunaannya. Jadi Brown and Levinson bekerja dengan gagasan Goffman tentang wajah or face, properti yang dimiliki semua manusia dan secara luas dapat dibandingkan dengan harga diri. Dalam laporan Brown and Levinson, wajah memiliki dua jenis, yaitu wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif adalah keinginan seseorang untuk dipikirkan dengan baik. Baiklah, mungkin sekian ringkasan yang saya pahami dan dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Untuk identitas lengkap dari buku yang saya ringkas terdapat di description box. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.